Baik, selamat malam teman-teman semua. Malam, Pak. Malam Pak. Oke, kita berapa nih? Lainnya kemana ya? Masih 9. Oke, teman-teman. Jadi di pertemuan 2 nih kita udah mulai masuk ke materi ya berupa basic teori lah ya. Pengetahuan dasar terkait dengan bahasa visual yang nanti teman-teman akan banyak digunakan ketika merancang tanda ya nanti. Tuh, kedepannya itu akan sangat berguna sekali bagi beberapa mata kuliah ya. Ketika nanti Anda masuk di konsentrasi, juga banyak mata kuliah yang membutuhkan ilmu dasar ini. Ketika Anda bekerja atau mengerjakan proyek tertentu, juga membutuhkan keilmuan dari bahasa visual ini. Tentunya fokus kita di hari ini adalah membahas tentang semiotika, ya, teman-teman. Oke, sebelum saya mulai, teman-teman, gimana perkuliahan selama hampir 2 minggu ini? Apakah ada kendala ya bagi teman-teman yang online maupun yang kelas malam? Masih belum ada Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Berarti semua aman, jadi bisa langsung masuk ke materi aja deh. Supaya kita hari ini nggak lama-lama ya. Nah, karena nanti di sesi akhir akan ada ya 5 soal kuis yang bisa dikerjakan. Bukan menulis ya, tapi digambar. Digambar secara cepat. Oke, seperti yang saya sampaikan di kontrak kuliah lalu, bahasan kita di pertemuan kedua ini adalah terkait dengan semiotika. Apakah masih ingat seperti yang minggu lalu kita bicarakan sejenak ya terkait dengan semiotika? Apa itu semiotika, teman-teman? Kalau pernah dengar lah ya, ada yang pernah baca atau gimana? Ilmu yang mempelajari tentang tanda, gambar, ikon, dan lain sebagainya. Ya, benar. Bisa tolong diulangi tadi apa tadi? Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang ikon, eh, indeks, dan simbol, dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya itu bagian terkecilnya ya yang akan masuk di semiotika ya. Sebenarnya benar yang Anda jawab tadi. Kalau semiotika itu bukan teori dari orang di kafe ya, tapi lebih ke multidisiplin ilmu yang digunakan oleh ahli bahasa, kemudian digunakan oleh beberapa geografi untuk arkeolog, ya, kemudian orang antropologi. Jadi tanda-tanda yang di lingkungan itu tidak harus tanda yang dirancang oleh manusia. Ya juga tanda yang sudah hadir dan terjadi, terbentuk oleh alam. Seperti kalau adanya mendung, itu petanda akan adanya hujan ya. Itu satu contoh tanda yang ada di alam ya, yang sudah alami kita jumpai. Nah, semiotika sangat luas sekali, cabang ilmunya sangat luas, peruntukannya juga sangat luas. Namun secara spesifik semiotika benar tadi yang Anda sampaikan itulah ilmu atau teori atau kajian atau bidang yang mempelajari tentang tanda beserta proses pemaknaannya ya. Jadi tanda ini bukan sekedar tanda gitu aja kemudian dibiarkan ya, tapi enggak. Dalam tanda tersebut seharusnya ada makna yang disampaikan atau memuat arti entah ideologi atau beberapa perwakilan makna yang eh, tergantung konteksnya ya. Ini bisa dalam bentuk gambar, bahasa secara langsung atau bahasa tubuh
Kalau teman-teman pernah lihat tuh di pojok bawah di televisi ya, kalau ada berita itu ada yang menyampaikan atau berkomunikasi menggunakan gestur tubuh dan sebagainya ya. Itu juga bagian dari tanda. Nah, tanda ini sebenarnya sudah kita pelajari mulai mulai sejak TK SD ya. Eh, Kalau dulu teman-teman di TK itu belajar ABC sampai Z, bahkan 1 sampai 0, bahkan simbol-simbolnya juga ya. Sama. Jadi basic dari tanda ini sebenarnya simbol, kemudian indeks dan icon ya, yang diartikan oleh manusia yang membacanya. Bahkan sekarang ini yang Anda lihat ini adalah kumpulan simbol semua. Yang teks di PPT saya ini adalah kumpulan dari simbol-simbol ya. S juga simbol, E juga simbol ya, di sini. Simbol ini sudah kita pelajari di PK dulu. Eh, Semua ini simbol yang kemudian bisa dibacakan secara tekstual. Namun di negara lain mungkin berbeda simbol-simbol ini ya. Secara teksnya, fontnya beda. Kalau kita di Jawa atau di Indonesia ya paling sering kita menjumpai Hanacaraka di candi-candi ya. Ini juga bagian dari simbol-simbol yang diartikan dapat dibaca ya. Ini semua itu harus mengandung makna tertentu. Oke, ada dua tokoh besar yang melandasi atau menjadi orang penting, tokoh penting ketika teori ini dikembangkan atau dipelajari lebih dalam ya. Ini mereka punya bukunya masing-masing. Yang pertama itu ada Ferdinand de Saussure ya. Beliau lahir di Swiss tahun 1857 dan meninggal di tahun 1913 ya. Sama di Swiss juga. Beliau bukan orang DKV, tapi orang bahasa ya, ahli bahasa, kajian linguistik modern modern. Ini menjadi tokoh utama yang bersejarah ya bagi orang-orang semiotika ya. Eh, jadi teori yang dihasilkan oleh Ferdinand ini eh, mempengaruhi beberapa tokoh besar atau beberapa penulis buku saat ini yang sedang terkenal, yaitu Roland Barthes dan Noam Chomsky ya. Ini bukunya banyak sekali untuk Roland Barthes dan Noam Chomsky, tapi yang paling terkenal itu Roland Barthes karena beberapa teorinya cukup mudah dipahami daripada sumber aslinya dari Ferdinand de Saussure. Kemudian yang kedua ada Peirce atau disebut sebagai Charles Sanders Peirce, ada juga yang nyebutnya itu C.S. Peirce, tapi orang-orang di kafe atau orang yang sudah banyak belajar di semiotika tuh nyebutnya langsung aja Peirce, teori semiotikanya Peirce gitu ya. Kalau Peirce ini merupakan pelopor pemikiran tentang pragmatisme ya. Jadi segala sesuatu itu yang didahulukan adalah kebenarannya dan fungsionalitasnya. Beda dengan Ferdinand, masih beberapa itu masih terpaku pada ideologi lama ya, kepercayaan tertentu sehingga dikaitkan dengan ideologinya Ferdinand dan menciptakan sebuah teori. Namun kalau Peirce lebih ke arah realistisnya ya, oke, dan lebih ke arah visual sebenarnya kalau Peirce. Karena Peirce itu terpengaruh oleh beberapa filsuf Yunani kuno seperti Immanuel Kant yang meneliti tentang adanya kebenaran ya. Kemudian dipengaruhi juga oleh Benjamin Peirce juga ya, Benjamin Peirce. Kemudian ketika dia menuliskan teori-teori atau membentuk sebuah eh, pendapat baru dan penemuan baru terkait dengan semiotika,
bukunya atau teorinya itu mempengaruhi John Dewey, William James, dan Umberto Eco. Untuk Umberto Eco sangat banyak sekali ya digunakan oleh orang DKV. Jadi teman-teman bisa mencari Umberto Eco dan Roland Barthes ya tadi ya. Oke, teman-teman pernah lihat dua orang ini nggak sebelumnya? Apakah Belum belum pernah, Pak. pernah sama sekali? Pernah? Belum pernah Belum sama pernah. sekali. Oke. Ya, Jadi baru kali ini tahu ya. Jadi nggak perlu diingat orang-orangnya ya, tapi yang penting namanya ingat. Nah, sebenarnya ada dua perbedaan yang paling mendasar ya di sini ya, terkait dengan keilmuan dari Ferdinand de Saussure, kemudian Peirce itu berbeda sekali. Kalau Ferdinand de Saussure, mereka menggunakan dikotomi ya, sistem penandaannya ya. Jadi dikotomi ini di dua, ada cipher penandanya, jadi bentuk fisik atau bentuk secara realnya, nyatanya ya bisa kata, gambar, gestur yang dapat dilihat oleh orang, kemudian bunyi yang dapat didengar, dan semua elemen yang dapat menyentuh indera orang. Ya. Bahkan aroma juga menjadi penanda ya di sini. Aroma. Nah, berikutnya ada signified, petandanya. Jadi ada penanda bentuk fisiknya dan petandanya, pemaknaannya apa. Ya. Ini yang dikaji atau dikumandangkan oleh Ferdinand. Teorinya sangat kompleks sebenarnya ya, tapi ini menjadi hal yang paling utama di sini. Garis besarnya ada signified, kemudian ada petanda, penanda dan petanda ya. Beda dengan Peirce. Jadi di Peirce ada representamen, bentuk fisik tanda yang hampir sama dengan Jennifer-nya tadi ya. Kemudian yang membedakan adalah ini, objek yang dirujuk. Jadi teman-teman, kalau saya menggambarkan ini misalkan ya, kira-kira apa di sini? Yang lihat lingkaran. Lingkaran. lingkaran, oke. Itu menjadi sanivernya atau representamennya, bentuk fisiknya. Namun ketika diletakkan di objek tertentu atau dengan konteks tertentu, saya beri tanda semacam ini akan menjadi Skor. skor. Betul. Oke, namun ketika saya rubah lagi dengan pasangan lainnya atau objek lainnya, jadi apa teman-teman? Kalimat. Tulisan. Oke, di teks ya. O. Tadi nol sekarang jadi O. Namun ketika dirubah lagi, pasangannya akan kembali menjadi lingkaran. Jadi objek di sini menjadi hal yang penting ketika sebuah tanda itu ditempatkan, difungsikan. Jadi objek ini menjadi bagian yang sangat krusial. Sebuah tanda itu akan difungsikan sebagai apa atau dimaknai sebagai apa. Dan terakhir di sini ada makna yang dihasilkan. Ya. Jadi tiga ini, triadik. Ya. Kalau untuk Peirce, ada representamen, bentuk fisik tanda, objek dirujuk atau di mana dia diletakkan atau kaitannya dengan apa, sehingga bisa menghasilkan makna yang dihasilkan. Contoh sederhana adalah singa ya. Singa kalau di Malang ya Arema, tapi kalau di eh, mana timur sana di negara Afrika ya ya udah singa biasa, kan dilepas seperti ayam di kampung-kampung kita ya. Ini tidak bermakna tertentu.
Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Atau punya pendapat lain terkait dengan pilar-pilar yang mendasari dari teori semiotika masing-masing peneliti ini? Ada pertanyaan atau pengalaman? Belum? Oke, kayaknya belum. Belum ada ya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian kita akan mengetahui terkait dengan semiotika ya. Jadi semiotika itu banyak sekali, teman-teman. Namun yang paling sering kita hadapi nanti ke depannya itu ada semiotika struktural. Jadi ini merupakan konsep ya, konsep strukturalisme. Jadi bahasa dan sistem tanda itu dipahami melalui hubungan antar elemen dan strukturnya, seperti yang disampaikan triadik tadi ya, Peirce tadi. Jadi ada tiga unsur tadi yang menjadi latar belakang bagaimana sebuah tanda itu dimaknai, memiliki hubungan. Ini juga diterapkan oleh Claude Levi-Strauss ya. Dia menganalisis mitos. Mitos itu bukan mitos-mitos yang kita dengar di Indonesia ya. Dan narasi budaya melalui struktur biner, oposisi biner ya. Kalau kedepannya akan kita terapkan saat merancang logo ya. Misalkan gini, kita akan nanti akan membuat tabel, tabel. Isinya adalah keyword. Misalkan api, kemudian angin, dan seterusnya ya. Kita akan buat beberapa versi di sini. Versi satu, versi 2, dan versi 3. Kalau biner dari yang diterapkan oleh Strauss ini, itu dalam bentuk angka-angka, kemudian kode-kode yang outputnya menghasilkan data ya. Kita juga akan nerapin itu dari beberapa keyword yang kita turunkan dari visi dan misi nanti ke depannya ya. Ketika objeknya adalah Anda sendiri atau UMKM ya. Versi satu, entah ini kita membahas nanti, kita buat aja tandanya di sini. Versi 2 gimana? Versi 3 bagaimana? Angin seperti apa? Ya. Nah, nanti ketika semua ini udah jadi, akan dipilih beberapa yang memiliki keterkaitan entah dari segi teknisnya, bentuknya, atau kecocokan dari gaya desainnya, maka akan terpilih. Misalkan ini yang ini, dan seterusnya. Berarti ada 1.V1, 2.V3, dan seterusnya. Akan menghasilkan data-data yang menjadi landasan untuk merancang tanda nanti ya. Ini akan kita pelajari di pertemuan ke-5 nanti ya, penerapannya ya. Intinya eh, Strauss ini menerapkan proses seperti ini, metrik visual ya, namanya. Jadi strukturnya biner dan outputnya angka-angka. Namun kita akan rubah menjadi outputnya itu bisa angka dan bisa gambar yang mewakili sesuatu ya. Oke, berikutnya ini yang penting ya, kita juga akan banyak menerapkan semiotika visual atau menggunakan teori ini. Jadi semiotika yang ini akan lebih banyak berfokus pada media-media yang dapat dilihat oleh orang. Ya. Ini udah Anda pelajari di semester lalu terkait dengan unsur-unsurnya di Nirmana kemarin ya. Jadi di sini juga memaknai bahwa gambar itu dibaca sebagai teks ya. Dimiliki kode dan makna yang tersembunyi seperti A, B, C, D atau beberapa simbol di Mesir tadi juga dibaca sebagai tekstual dan dapat diartikan. Sehingga ya, sehingga Roland Barthes yang mengembangkan teori semiotika ini memiliki beberapa model juga yang terbarunya. Jadi dikembangkan lagi menjadi teori terbaru sehingga lahirlah dinotasi, konotasi dan mitos.
Ada yang pernah dengar nggak ini? Dari tiga hal ini, kira-kira ada yang tahu maknanya atau artinya, teman-teman? Dalam ruang lingkup tanda. Cuma mitos yang Mitos. Apa itu ya mitos? lebih ke cerita cerita dulu yang dibuat-buat. Oke. Jadi lebih ke ideologi ya. Ideologi yang melekat di benak orang-orang sehingga diyakini sampai sekarang gitu ya. Ya. Ya, benar. Kalau konotasi, ada yang tahu nggak konotasi? Konotasi itu mungkin pandangan kali apa ya? Pandangan dan pendapat. Iya, iya. Bisa, bisa. Dinotasi? Oke. Mungkin saya langsung buka aja tabelnya ya. Di sini udah saya siapkan tabel jelasnya ya. Jadi gini, ada beberapa contoh terkait dengan denotasi, konotasi, dan mitos. Kalau denotasi itu seperti kamus ya, ya udah. Ketika kita nyebutin mawar merah, ya kita akan mendeskripsikan itu. Bunga dengan kelopak merah dan batang berduri ada daunnya, ya, itu adalah denotasinya. Sementara konotasinya itu lebih bisa mengarah ke perasaan tadi ya, eh, bisa berhubungan dengan budaya tertentu di wilayah tertentu ya, karena beberapa tempat tuh punya makna berbeda terkait dengan mawar ya. Itu bisa melambangkan cinta, romansa, semangat, permintaan maaf. Namun mitosnya, mawar adalah cara yang paling oke, paling ampuh, paling asli untuk menyatakan cinta ya. Itu mitosnya. Jadi lebih ke ideologi tertentu ya. Dan ini sampai sekarang pun masih berlangsung. Padahal hubungan antara mawar dengan hati itu di mana hubungannya? Kemudian yang kedua itu kopi hitam misalkan. Secara denotasi ya udah minuman berwarna hitam pekat dan pahit, gemblang ya. Sementara konotasinya adalah bisa melambangkan ketangguhan, energi, maskulinitas, juga berhubungan dengan lembur ya. Nah, mitosnya kopi adalah bahan bakar yang wajib bagi pekerja produktif, entah siang hari atau saat lembur misalkan. Yang ketiga itu objeknya misalkan seragam PNS. Denotasinya adalah pakaian berwarna coklat dengan atribut tertentu, ada badge-nya ya. Konotasinya ya pegawai pemerintah, abdi negara ya, eh, secara simbolitasnya. Namun mitosnya seragam coklat tadi adalah simbol mapan, simbol eh, udah pasti enak hidupnya, misalnya gitu ya. Padahal ya hubungannya belum tentu juga. Nah, ini contoh sederhana aja teman-teman yang bisa kita terapkan ketika nanti kita merancang tanda ya, entah tanda dalam bentuk tekstual atau gambar ya. Namun di sini objeknya masih dalam bentuk tekstual, nanti boleh kita gambarkan ya ketika masuk praktikum. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau ada yang mungkin menambahkan atau pengalaman tertentu terkait dengan benda tertentu gitu? Masih agak bingung cara ini, Pak. Yang bagian konotasi. Cara Konotasi. mendeskripsikan tekstual bagian konotasi. Oke, konotasi ini adalah seperti perumpamaan ya, beratnya. Hampir mirip gini, panjang tangan ya, atau besar kepala, jadi lebih ke perumpamaan sebenarnya. Tapi perumpamaan yang berhubungan dengan rasa empati dan feeling ya. Feeling kemudian tentunya juga bisa diarahkan ke yang realistis harusnya begitu. Jadi konotasi eh, pemaknaan tidak secara langsung ya. Jadi sebenarnya adalah makna kultural ya atau emosional yang menyertai tanda apa yang dirasakan, apa yang diinterpretasikan secara subjektif. Jadi menurut Anda atau beberapa orang yang meyakini itu.
Misalkan ketika Anda sedang berbicara di tempat umum, istilahnya ngerasani orang lah ya. Tapi Anda nggak mau dengan bahasa yang dapat mereka dengar. Mungkin Anda punya kode tersendiri, ya. Entah dengan kode eh, sandi Morse yang buatan Anda dengan teman Anda, ya. Atau hanya nyentuh dagunya saja, misalkan. Ya, mungkin mungkin ada pesan tersembunyi. Konotasinya apa? Orang pegang kepala, misalnya gini ya, pegang kepala gini. Secara konotasi kan, ya udah orang nunjuk kepala, nunjuk megang rambutnya gitu ya, itu konotasinya. Tapi secara konotasinya kan mikir dong gitu ya, kan gitu konotasinya. Oke, bisa dicerna nggak kira-kira? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin nanti kedepannya akan seiring dengan materi kita disampaikan akan mulai memahami ya. Pak Yogi, Yang ya Pak silakan. Yogi ini denotasi itu kayak makna sebenarnya bukan? Gimana? Denotasi Putus-putus itu suaranya. makna yang sebenarnya ya? Ya, betul. Betul. Ya, deskripsi biasanya biasanya gitu ya. Makna yang sebenarnya. Jadi itu the point gitu loh. Oke, kok mati? Oke, kita masuk di sini ya, teman-teman. Kita udah mencoba masuk di modelnya Peirce ya. Kemarin di minggu lalu udah sempat kita bahas ya secara singkat terkait dengan icon, indeks, dan simbol. Namun akan kita bahas lebih dalam lagi di sini, teman-teman. Beberapa contoh yang mungkin minggu lalu nggak sempat saya tunjukkan ya. Oke, dari sini teman-teman, dari gambar ini yang ada di layar ini, kira-kira apa yang Anda lihat? Apakah jalan, atau tangga, atau crane? Apa dari tanda ini? Teksnya Banyak sih, Pak. teks. Gimana? Teksnya, Teks. teksnya. Teksnya. Apa? Oke. Teks apa ini? Sign Sign. atau artinya Sign. tanda. Sign atau tanda. Padahal di sini tidak ada I sama sekali ya. Tidak ada I sama sekali. Ada cuma brand. Nah, secara eh, alam bahasa kita atau teori yang dinamakan Gestalt ya, eh, pikiran kita cenderung membaca sesuatu yang mungkin memiliki hubungan jarak atau eh, susunan ya, seperti tadi yang saya sebutkan di awal tadi, ada objek, ada pemaknaannya. Karena antara S ya, S lupa next. Sorry. S ini dengan G dan N kita anggap ini adalah I. Kita anggap ini adalah I dan masih satu hubungan dengan tanda-tanda di sekelilingnya. Ya. Maka kita akan membaca itu sebagai I. Berhubung di atas juga ada simbol matahari mungkin ya di sini ya, sebagai titik dari I-nya. Masih ingat nggak apa itu icon, indeks, dan simbol seperti minggu lalu yang kita bahas, teman-teman? Kalau simbol itu seperti logo, Pak. Simbol sebagai logo ya, output dari simbol, logo itu adalah bagian dari simbol, benar? Kalau icon itu eh, penyederhanaan bentuk mungkin. Itu Iya, itu sebenarnya. teknisnya, iya betul. Teknisnya emang disederhanakan. Ada yang lebih tepat lagi nggak selain dari teknisnya? Masih belum nemu itu. Belum nemu. Kalau Eh, indeks, Gambar yang menyerupai objek aslinya itu icon. iya, Kalau Mhm. indeks itu sebab akibat, Pak. oke. Kalau indeks, ya mungkin bisa berbagi bat. Namun yang paling eh, kita tekankan adalah keterkaitan sesuatu ya. Ya, udah oke.
Oke, kita lanjutkan ya terkait dengan tiga hal ini yang mungkin kedepannya akan sering bertemu kita ya, beberapa hal ini ya. Kita akan sering menggunakan icon, indeks, dan simbol ini di berbagai mata kuliah, teman-teman. Termasuk ketika membuat poster pun, Anda merancang media apapun itu akan berhubungan dengan icon, indeks, dan simbol. Dan harapan saya, teman-teman tidak salah mengklasifikasikan mana yang icon, mana yang indeks, dan mana yang simbol. Kedepannya gitu ya. Oke, yang pertama itu kita pahami dulu tentang tanda. Kita ingat kembali teman, kalau tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu secara metafora ya, bukan mewakili secara fisik. Jadi proses mewakili ini terjadi pada saat tanda itu ditafsirkan hubungannya dengan objek di mana dia berada dan pemaknaan saat itu dibaca ya, atau dilihat atau dirasakan bahkan didengar ya. Kalau di DKV itu biasanya ada bentuk warna, kemudian icon, indeks, simbol tadi, bahkan ruangan berwarna merah dengan cahaya yang redup itu juga bisa menjadi petanda. Ya. Berbeda rasanya ketika Anda masuk ruangan, warnanya merah darah, lampunya cuma satu dari lilin ya, dengan Anda masuk di ruangan cerah, warna-warni, ada warna kuning, biru, hijau, dan ada warna eh, yang hidup mungkin ya, neon mungkin, dan ada ilustrasi, apa ya, ilustrasi yang lucu ya, nylon misalkan ya, nylon ya kan punya perasaan yang berbeda. Jadi tanda ini tidak hanya masuk ke mata dan pikiran, tapi bisa ke perasaan. Perasaan. Seperti halnya ketika Anda chat dengan pasangan Anda, ketika dibalas cuma Y gitu aja. Itu kan sebuah penanda juga yang bisa langsung menyentuh perasaan. Oke, itu juga tanda. Sebenarnya tanda itu banyak sekali bagi orang di kafe yang bisa dikerjakan. Bahkan notifikasi di handphone itu menjadi petanda. Ya. Yang pertama, yang paling basic dan paling banyak kita jumpai atau kita kerjakan ke depannya adalah icon. Jadi kalau icon ini adalah tanda yang dirancang berdasarkan kemiripan bentuk secara fisik ya. Itu yang perlu kita highlight ya. Jadi tanda yang dirancang berdasarkan kemiripan bentuk secara fisik. Ini yang harus kita ingat-ingat selalu. Entah itu melalui skala pengecilan atau penyederhanaan tadi yang dikatakan oleh Anda tadi, itu oke, nggak masalah. Intinya kita merancang icon itu adalah perancang secara menyerupai dan pemaknaannya tidak ada makna lain, cuma menunjukkan sesuatu. Kalau misalkan sapi ya udah gambar sapi. Saya minta digambarkan jerapah ya udah gambar jerapah. Tidak ada maksud lain di balik semua itu. Itu icon. Ya, Anda bisa cari referensi di sana. Oke, kemudian ada yang kuno juga, ada yang sistemnya gradien atau 3D, ada yang flat design. Mulai tahun 2010 udah booming ini ya, flat design. Ada juga yang monoline digabungkan dengan solid shape. Ini juga sedang tren bagi anak-anak Gen Z ya. Intinya kalau icon ya udah, kalau pisah ya gambar pisah gitu aja. Nggak ada yang lainnya, nggak ada makna lain. Atau sebaliknya, tanda yang ini ya udah artinya pisah itu aja. Atau objek yang ini digambarkan dengan pisah. Satu lagi contohnya, nah ini, Tugu ini menjadi ikon kota Jogja. Ya. Kemudian difoto dan dibuatkan ikon dari ikonnya Jogja ini. Jadi dibuatkan ikon dari ikonnya Jogja. Tugu ini mewakili ikon Jogja, dibuatkan lagi ikonnya Jogja. Jadi ikon dari ikonnya Jogja ini menjadi petanda, pesannya ya udah Jogja gitu aja. Kalau masuk di kategori icon loh ya, itu ya udah makanya cuma Jogja aja, tidak ada yang lainnya. Kira-kira selain Tugu ini, apa yang dapat menggambarkan Jogja, teman-teman? Ada yang punya pendapat? Silakan.
Pak Pia, Pak. Bakpia apa itu? Oke, Patok. Bakpia patok. Oke. Ya bisa. Oke. Apa lagi? Jalan Malioboro bukan, Pak? Oke. Jalan Malioboro ketika Anda ke sana foto selfie di signage-nya ya. Di Jalan Malioboro yang warna hijau itu. Kalau cuma penanda, ya udah nama jalan aja. Tapi orang itu saling berebutan untuk selfie di situ. Nah, itu menjadi ikon juga. Lainnya, ada yang terbaru kok. Oke, makanan khas Jogja apa? Gudeg. Astaga. Udah. Oke, sekarang itu ada makanan lain yang mengalahkan gudeg ya, teman-teman ya. Di Jogja itu ada namanya olive. Olive itu adalah makanan ayam crispy. Pesaingnya dari Popeye. Beneran. Coba cari di internet kalau nggak percaya. Jadi Iya, olive itu Pak. seperti kalau di Malang atau di tempat lain tuh Hisana Sabana ya. Nah, kalau di Jogja itu olive menjuarai eh, ayam crispy. Harganya murah, tempatnya banyak ya di sana ya. Kemudian rasanya seperti KFC, persis banget. Dan itu bagi orang-orang atau mahasiswa tinggal di sana pasti paham sekali ketika ditanya makanan khas Jogja apa, jawabannya adalah olive. Ya. Oke, kita ganti ini ya pembahasan aja ya. Untuk icon kira-kira gimana teman-teman? Udah oke atau masih ada pendapat lain atau ada Hmm, contoh kasus yang pernah Anda alami kira-kira? ini Pak, Ya, saya masih belum bisa membedakan icon dan simbol. Simbol kan tadi dijelaskan seperti logo. Nah, yang apa paparkan pada gambar ini itu seperti logo gitu loh, Pak. ya. Oke, di gambar ini sebenarnya maksud utama adalah icon ya, awalnya icon. Namun di sini melibatkan beberapa simbol seperti awan, bulan, kemudian bintang dan sebagainya dengan tujuan untuk estetika aja awalnya. Tapi makna utama yang disampaikan di sini adalah Tugu Jogja, tidak ada yang lainnya. Mungkin bisa menggambarkan malam hari atau eh, yang cerah ya, malam hari yang cerah, berbintang dan berbulan, sementara ada awan sedikit di sini. Namun Suzuki yang ini nggak dimasukkan. Ya. Oke, nanti di akhir pasti akan mulai memahami itu ketika kita bahas simbol. Oke, kita lanjut dulu yang kedua ya, tentang icon ya. Oh, indeks, sorry. Tentang indeks. Oke, kalau kita kemarin udah bincang-bincang sejenak ya. Jadi indeks adalah tanda yang membagi sesuatu berdasarkan keterkaitan. Ini yang perlu kita garis bawahi, teman-teman. Jadi keterkaitan ini bisa berhubungan atau tidak berhubungan secara langsung ya. Eh, namun itu bisa menjadi hubungan sebab akibat. Bisa sebelumnya atau bisa sesudahnya. Ya. Bisa ketika sebelum Anda menghidupkan akan ada petanda apa, atau bahkan ketika sudah dihidupkan akan ada petanda apa. Jadi bisa bolak-balik istilahnya ya. Eh, indeks ini kalau dalam konteks di kafe ya, nggak cuma orang branding aja, orang di kafe, misalkan dalam satu foto ini, Anda sedang pergi ke pantai yang terpencil, diyakini udah tidak ada orang di sana, namun ketika Anda sampai, ada tanda ini. Kira-kira pendapat Anda apa? Berarti tadi sebelum sepi banyak orangnya, Pak, yang ke pantai. Oke, Jejak berarti kaki tadi, kan itu, Pak? iya, jejak kaki, kaki apa nih? Kaki manusia. Kaki manusia. Oke, bahkan kita mengetahui kalau ini adalah kaki manusia, dan ini adalah bekas orang melewati ini ya. Kalau kita lihat teman-teman, di sini ada genangan air dan airnya itu eh, akan nutup ini, tapi masih kelihatan. Artinya udah lama atau baru?
Cibaru. Baru, Pak. Baru. Oke, itu jadi hubungan antara indeks yang di sini dengan waktu ya, dengan waktu. Jadi artinya baru dia. Sementara kalau kita lihat di sini, refleksi dari cahaya yang di air, kira-kira ini jam berapa? Atau waktu apa? Jam 5 sore. Jam Senja, 5 Pak. sore atau ketika sun, Sunset atau sunrise. ya bahkan dalam warna ini pun, pantulan ini pun di tanda yang sebelah sini, eh, kita bisa mengindeksasi atau menghubungkan antara gambar ini dengan waktu saat itu. Oke, dari pasirnya, pasirnya warna agak kecoklatan dan lembut. Kira-kira pantai mana ini? Ada yang tahu nggak? Kalau Jogja nggak mungkin, karena pasirnya kebanyakan itu warna gelap. Kalau Malang sedikit abu-abu. Nah, di mana ini? Berarti Bali. Bali. Oke, Bali beberapa sisi memang ada warna pantai yang warnanya seperti ini ya. Pasirnya ada yang lembut juga. Oke, kalau kita lihat dari pasir ini itu mengindekskan bahwa tempat ini di mana. Di hubungan antara gambar ini dengan tempat tertentu. Ya. Ada lagi riuh ombaknya, riuh airnya ini yang pojok sendiri itu kayaknya beriak banget. Artinya apakah aman untuk renang? Tidak, Pak. Allah aman. Aman. Tidak, Pak. Ya mungkin aman, mungkin enggak ya. Mungkin bagi beberapa orang yang udah setiap hari di sana, orang Bali di sana misalkan ya, udah aman aja karena udah berpengalaman. Tapi bagi orang wisatawan yang baru kan berbahaya. Oke. Kemudian lain lagi, banyak sekali tanda yang bisa kita baca, indeks yang kita baca dari gambar ini teman-teman. Dari ketajaman foto atau pixelnya, grafisnya, kayaknya ini bukan kamera Canon. Kamera apa kira-kira ini? Sony mungkin, Pak. Sony atau Nikon ya. Nah, hal semacam ini juga bisa menjadi indeks tentang barang tertentu atau merek tertentu. Jadi indeks itu bisa eh, ke banyak hal ya. Penanda ke banyak hal. Ini contoh rumitnya teman-teman, contoh rumitnya. Eh, nanti kemungkinan Anda tidak akan membaca sampel yang rumit seperti ini ya. Ini contoh rumitnya seperti itu. Kira-kira gitu. Contoh paling mudahnya ini, eh, ketika orang mendengar ketukan pintu dari dalam, artinya ada tamu ya, tamu ya. Namun apa yang Anda lihat di sini dari gambar ini? Apa aja pesannya? Orang Eh, mengetuk pintu dari luar, terus Oke, terlihat nervous. nervous, oke, apalagi? takut, gugup, Oke, gugup, bagus. Takut, mungkin takut dan bingung ya. Apalagi? Gelisah, Pak. Gelisah. Oke, dia menggunakan tas kosong. Kira-kira tamu atau yang punya rumah? Tanda. Tamu. Tamu kan juga menjadi petanda. Dari gaya desain pintunya, ini kira-kira di mana? apartemen bisa, di hotel Apartemen, bisa, hotel bisa. Kalau hotel nggak ada nomornya di sini. Atau di apartemen atasnya kayaknya mungkin Pak. ya. Di atasnya mungkin ya. Oke. Jadi banyak tanda yang bisa mengindikasikan kita terhadap hal lain ya, hal lain. Ini juga Anda baru turun dari lobi tempat kerja, di ujung lorong sana Anda melihat payung yang basah. Itu juga mengindekskan apa, teman-teman? Di luar Adanya lagi hujan. 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 Kalau kita lihat dari butir-butir air di sini kecil-kecil, artinya hujannya Gerimis. 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 Mungkin lagi kalau kita lihat dari jahitan payung ini, yang punyanya bukan orang sembarangan ini kayaknya nih. Yang punya nih CEO dari marganya, kelompoknya Seneng apa Feng. ini?
Ya. Dari bahan material ujungnya ini kayaknya bukan besi biasa ini ya. Nah, bahkan itu bisa menjadi indeks teman-teman ya. Jahitan sebanyak ini 67 jahitan mungkin bukan merek biasa payungnya. Yang punya ini pasti orang yang memiliki eh, kelas sosial yang tinggi misalkan ya. Jadi semua akan dihubungkan ke situ untuk membaca sebuah tanda sebagai indeks. Kalau kita baca lukisan ini, kira-kira ini campur sebenarnya ada simbol, ada indeks, tapi bisa kita baca semuanya teman-teman. Ada yang bisa baca ikonnya apa, kemudian indeksnya apa, simbolnya apa di sini. Ikonnya jam, Pak. Ikonnya jam, oke. Jam jam yang mana? Jam yang kuning mungkin. Oke, jam ini jam saku semua sebenarnya ya, karena ada ini ya. Oke, apa lagi? Semut, ada yang lihat semut nggak di sini? Ada. Oh, ada, Oke, Pak. semut. Tebing, ada yang lihat tebing? Ada, Pak. Ada ya. Indeksnya jam meleleh merupakan indeks adanya panas ya, adanya panas atau distorsi waktu. Mungkin menandakan ada kekuatan tertentu di tempat tersebut ya. Kemudian semut di jam merah itu juga indeks dari pembusukan atau kematian. Ya. Di mana ada semut berkerumun, biasanya ada sesuatu yang mati atau manis atau akan habis, akan sirna ya. Ini juga ada simbol juga di sini. Kalau kita telah dari denotasi, kalau kita lihat denotasinya ya udah jam saku yang melunak udah aja. Tapi konotasinya adalah jam leleh itu melambangkan relativitas waktu. Waktu itu nggak kaku ya, nggak seperti di dunia nyata, melainkan fleksibel dan bisa kita molorkan atau santai. Di sini juga ada pohon zaitun ya. Kalau seingat saya ketika baca itu pohon zaitun akan mati ya. Jadi kalau dari segi konotasinya itu melambangkan kematian atau hilangnya harapan atau hilangnya kehidupan di masa lampau juga bisa. Kemudian landscape yang cenderung flat di belakang sini ya, kosong, udah selesai, itu melambangkan konotasinya kesan kesepian juga bisa, atau kesan keabadian, atau kesan ketidakterbatasan ruang ya. Sebenarnya banyak sekali makna dari karya lukisan ini teman-teman. Nanti silakan dicek sendiri di internet ya. Banyak lukisan yang bisa Anda maknai. Oke, berikutnya, oh iya, ketika kita merancang indeks, jangan lupa ya, kita tetap menggunakan icon dan meminjam simbol. Ya. Jadi kita nggak akan pernah luput dari icon dan simbol ketika merancang indeks. Contohnya ini. Ini adalah indeks yang saling berhubungan antara gambar di atas sini, gambar atas ini, dengan teks yang di bawah sini, saling berhubungan. Eh, dalam proses perancangannya itu menggunakan simbol di sini, juga menggunakan icon di sini, dan icon baterai secara ini ya, untuk luarnya, shape-nya ya, di sini. Bahkan menggunakan simbol warna merah, orange, kuning hingga hijau untuk mewakili persentase masing-masing. Oke, dari sini apakah ada yang disampaikan dulu teman-teman atau punya pengalaman lain terkait dengan proses perancangan indeks? Sudah jelas, Pak. Oke, jelas. Dalam indeks itu ada yang dinamakan indeks ruang ya. Indeks ruang itu
Ya udah, indeks yang kita temui di lingkungan kita seperti sound system, kemudian indeks jam di dinding kita itu juga termasuk indeks ruang yang bisa kita lihat langsung ya angkanya. Namun juga ada indeks temporal. Ini berhubungan dengan benda-benda yang mungkin terkait dengan zaman tertentu ya, grafik waktu. Misalkan gaya desain juga menjadi indeks ya, gaya desain retro, gaya desain klasik, gaya desain eh, futuristik itu menjadi indeks temporal ya, yang berhubungan dengan masa tertentu, masa tertentu. Pernah ada sebuah zaman misalnya. Kemudian ada indeks persona. Indeks persona ini lebih banyak difungsikan untuk orang ya. Kata ganti orang, nama panggilan yang digantikan atau nama orang yang dirubah menjadi nomor. Misalkan ketika pemilihan presiden ya, ada yang disebut capres nomor satu, capres nomor dua, dan capres nomor tiga. Atau ya ada juga yang dipanggil sebagai dulu itu apa ya? Cokro Lowo ya, saya lupa dulu. Intinya pengganti nama orang-orang ini seperti Pak Tani atau eh, Jokowo atau lainnya ya yang mungkin berhubungan dengan sesuatu di bidang atau di nama orang dengan nama ya. Anda juga pasti pernah mendengar teman Anda dipanggil dengan nama lain, misalkan dipanggil Cebo, dipanggil Sodil dan semacamnya ya. Itu juga bagian dari indeks persona. Ketika kita memanggil nama tersebut akan mengindekskan bahwa itu adalah si A, si B, si C ya. Contoh paling simpelnya dalam indeks itu adalah ada asap, maka berhubungan dengan api. Karena dua hal ini saling berkaitan, tak bisa dipisahkan. Mungkin kalau ada api, nggak ada asap masih oke ya. Beberapa itu menggunakan teknologi canggih, ada apinya biru tapi nggak ada asapnya. Tapi kalau ada asap pasti ada apinya. Bahkan meskipun apinya nggak kelihatan seperti koil vape yang Anda gunakan, pasti ada api di dalamnya ya, proses pembakarannya. Oke, berikutnya tentang ini sempat putus ya? Atau gimana? Ya Pak, disconnect Iya Pak, sebentar. betul. Oke, sorry. Tadi sampai mana ya saya nyampaikan ya? Simbol. Simbol. Oh, udah masuk simbol berarti ya. Iya. Oke. Simbol yang mungkin kita kenal sebagai lambang ya, atau di era kita atau banyak digunakan di beberapa kantor ya. Jadi dirancang bukan karena kesamaan bentuk secara fisik ya, tapi dirancang berdasarkan kesepakatan. Mungkin awalnya saya pribadi yang merancang tanda tersebut, simbol tersebut, kemudian sehingga kita berdua setuju dan menyadari bahwa ini adalah tanda A, tanda B dan C misalkan ya. Kemudian disampaikan lagi ke ruang lingkup yang lebih luas. Akhirnya sepakat semuanya dan melebar sehingga menjadi sebuah kesepakatan bersama yang sangat luas ya. Kalau simbol ini banyak yang menyepakati antar ini ya dalam satu perusahaan. Kalau Anda merancang logo ya, tanda sebagai simbol atau difungsikan sebagai logo itu kalau merancang logo pasti disepakati oleh pemilik perusahaan atau semua divisi tertentu dalam perusahaan. Kalau dalam ruang lingkup sekte misalkan ya, kepercayaan tertentu membuat simbol tertentu ya pasti akan disepakati bersama oleh mereka, bahkan negara dan dunia ya.
Kalau traffic sign itu pasti udah disepakati secara dunia dan di mana-mana akan sama. Kalau lampu merah itu artinya berhenti dan hijau laju. Kesepakatan ini itu tidak harus disengaja ya, dan beberapa juga tidak disengaja dan berlangsung di sekarang atau berlangsung secara terus-menerus. Jadi kalau bahasa sederhana kemarin, simbol adalah tanda yang dirancang berdasarkan kesepakatan. Itu yang simpelnya gitu. Ini nanti dibaca aja ya. Contohnya ini, Indonesia ditandai atau disimbolkan dengan Garuda. Ada yang tahu kenapa kok harus Garuda, teman? Karena lambang negara. Karena lambang negara Indonesia. Oke, lainnya apa? Yang punya pendapat lain, kenapa kok harus Garuda? Jadi Gagah mungkin, lambang, ya, gagah mungkin Pak. gagah. Hmm, ya mungkin gagah. Lebih gagah mana dengan harimau atau singa atau apa lainnya? Ya, apa? Alasannya Di- mungkin lebih. dilambangkan sebagai keberagaman, Pak, dari jumlah sayapnya itu, kalau nggak saya masih ingat itu ada 72 atau berapa gitu loh, Pak. Itu yang artinya kayak keberagaman dari Indonesia, gitu. Oke, iya, itu bagian dari makna yang disetujui oleh pembentuk saat itu ya. Tapi kenapa ngambil sayap Garuda bukan sayap ayam atau sayap apa, misalkan lainnya dihitung sekian. Kebebasan mungkin Pak. Kebebasan, iya bisa jadi. Tapi banyak burung yang bebas. Gak cuma Garuda atau basically elang Jawa ya. Oke, ini kan terbentuk di era lalu ya. Mungkin kita belum lahir atau jauh sebelum kita mengetahui sejarah aslinya, namun ya eh, dulu di Indonesia kan terkenal punya banyak kepercayaan ya. Ada animisme, kemudian masuklah beberapa kepercayaan tertentu seperti Hindu, kemudian Buddha, kemudian bertambah dengan kepercayaan lainnya sehingga di Indonesia sangat banyak sekali kepercayaan tersebut. Namun yang paling banyak memiliki peninggalan sejarah itu candi-candi ya, di candi-candi ya, antara Hindu dan Buddha, terlebih di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, di Solo juga banyak ya. Eh, dan itu menjadi ciri khas Indonesia saat itu. Bahkan kepala patung, patung Buddha, patung-patung yang ada di candi-candi itu dijual atau diekspor, dibeli oleh orang luar negeri. Dicuri juga banyak, ya. Karena menjadi ciri khas. Dan ciri khas yang tidak didapat di tempat lain adalah Garuda ini. Garuda ini. Garuda ini didapatkan dari Candi Wisnu ya, Candi Wisnu ya. Karena di kepercayaan tertentu di zaman dulu itu ada tiga dewa yang tertinggi, itu di Prambanan ya, adanya ada Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Namun Siwa banyak menganggap konotasinya kurang kurang oke, kurang memberikan kemakmuran, tapi yang paling banyak memiliki makna yang baik atau yang dianggap cocok dengan Indonesia adalah Wisnu. Nah, Wisnu ini punya kendaraan namanya Garuda. Garuda ini kalau di Bali adalah GWK ya. Atau di buku mitologi sejarah itu Garudeya, Garudeya. Di Candi sini di Malang tuh juga banyak Garudeya yang tersirat pada reliefnya. Kalau Anda ingin jalan-jalan di Malang ke Candi juga bisa datang. Eh, sehingga Garuda dianggap kendaraan yang paling suci, paling berani, paling mulia, paling apa istilahnya, paling oke lah di zaman itu ya, karena yang menyepakati adalah orang-orang tertentu dan tidak ada teks yang
secara spesifik membahas kenapa harus Garuda, eh, maka diterapkan Garuda. Namun ditambahkan beberapa elemen di dalamnya yang mewakili dasar negara. Apa itu? Pancasila. Ya, Pancasila ya. Oke, ini ya. Nah, dalam lambang ini ternyata banyak ikon simbol yang digambarkan di sini. Yang pertama misalkan ketuhanan. Kenapa kok harus bintang? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Karena abadi. Apa di? Oke, lainnya. Karena alam itu luas. Di atas langit. Di atas langit. Oke. Bersinar. Bersinar. Oke, berarti menuju pencerahan ya. Oke, ini masih bisa kita pahami karena dianggap sebagai simbol. Namun yang kedua, teman-teman, itu adalah rantai hubungan dengan manusia yang adil dan beradab apa kira-kira? Saling bersatu. Oke, Besarnya sama rantai, Pak. bersama sama Rantai. rantai, kebersamaan. Oke, bisa jadi pendapat lain Kekuatan. kuat. Hubungan dengan adil apa nih? Kuat. Berpegang teguh. Oke. Yang ketiga, kita mengenalnya adalah pohon beringin ya. Kalau zaman sekarang, Gen Z itu nganggapnya adalah pohon keramat, angker dan sebagainya ya. Tapi kenapa kok jadi lambang persatuan Indonesia? Kira-kira apa hubungan dengan hal ini, teman-teman? Kokoh, Pak. Kokoh. Oke. Apa lagi? Akarnya Melindungi bercabang. dari panas. Akarnya bercabang. Oke. Monika tadi apa, Monika? Melindungi dari panas, Pak. Oke, melindungi dari panas. Ya, jadi kalau pohon beringin di orang-orang zaman dulu atau di pedesaan saat ini ya, itu menjadi tempat yang sangat sakral karena menjadi titik pusat atau titik apa ya, kehidupan. Karena biasanya kalau ada pohon beringin itu ada sumber mata air, teman-teman. Namun sekarang itu banyak sekali pohon beringin yang ditebang, ya, sehingga kampungnya mati airnya. Akhirnya mereka beralih ke PDAM eh, yang mungkin sering bermasalah dan sebagainya. Eh, Hal yang paling sering terjadi itu di daerah Pendem, mana Pendem? Karanglo ya, Karanglo itu banyak sekali terjadi masalah tentang air, teman-teman. Tebangi diubah jadi pabrik dan sebagainya. Dan zaman itu, kenapa kok melambangkan persatuan? Karena orang zaman dulu ketika diskusi untuk bersatu atau mencapai mufakat itu di bawah pohon, di bawah pohon beringin ini. Kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya pendopo ya. Pendopo dulu biasanya berundak ya, atapnya berundak dan letaknya tidak jauh dari pohon beringin ini. Eh, atau yang disebut sebagai dangyang ya. Mungkin ada yang pernah dengar itu ya, danyang ya. Yaitu erat kaitannya dengan pengetahuan orang Jawa di zaman itu ya. Oke lah. Yang keempat ada banteng dan background merah. Nah ini ada yang punya pendapat nggak? Kenapa kok banteng? Kalau setahu saya banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul. Jadi kayak mencerminkan budaya Indonesia yaitu musyawarah atau mufakat. Kalau merahnya itu berarti artinya keberanian dan juga kedaulatan rakyat. Oke, ya. Oke, kenapa banteng kok menjadi... Oke lah, kalau usah dibahas ya. Ini langsung rujuk ke politik nanti jadinya.
Yang terakhir aja. Nih, ada padi dan kapas. Kenapa hubungan dengan keadilan? Tapi padu dan kertas melambangkan kebutuhan pokok. Hmm. Kurang keras, Mas Sendrino. Suaranya. Karena padi dan kapas melambangkan kebutuhan pokok masyarakat. Iya, kebutuhan pokok masyarakat. Antara sandang, pangan, kalau Papan. sandang, papan, oke papan. Kalau sandang mungkin dari ini ya, kapas yang dirajut jadi kain ya, dari benang ya, kemudian jadi kain ya. Kalau pangannya mungkin dari padinya. Papannya dari mana, teman-teman? Dari pohon, Sandangnya dari kapas. Pangannya dari padi. Papannya dari mana? Dari dari pohon. Nggak tahu. pohon, Dari Pohon. pohon. Kan nomor 5. Kan kapas punya pohon, Pak. Oh iya, dari pohon berarti ya. Tapi ada nggak di sini pohon kapasnya? Nggak ada. Oke, jadi gini. eh, ini pernah saya baca di beberapa sumber ya. Apakah masih relevan apa enggak sekarang ya? Apakah itu cuma isu yang sengaja diterbitkan ya? Jadi kalau orang zaman dulu kelas menengah ke bawah itu tidurnya alasnya damen. Ada pernah dengar nggak? Alas damen. Pernah. Alas damen ini adalah alas dari kulitnya beras. Ya. Itu kelas ke bawah. Sementara kelas atas tidurnya di kasur yang bahannya dari kapas. Apakah ada yang masih punya kasur yang terbuat dari ini apa nih? Kapuk ini, kapas ini? Kapuk, Pak. Iya, Saya ada. Saya masih ada. ada. Oke. Nah, Biasanya kalau warnanya biasanya garis-garis merah putih gitu ya. ya. Kalau kotak, wah itu ciri khas banget itu. Itu kelas atas. Nah, ini berarti Mas Duan ini kelas atas ini. Oke, zaman itu. Tapi di sini pemaknaannya antara padi kemudian kapas dijejarkan, disandingkan. Artinya tidak ada pembedaan antara kelas bawah dan kelas atas, semuanya sama gitu. Semua yang tidur di damen dan tidur yang di kapas semua sama di mata negara. Artinya begitu, hukum juga berlaku sama. Itu simbol-simbol yang mungkin bisa kita terjemahkan untuk saat ini ya. Eh, ada yang punya pendapat lain nggak teman-teman dari hal ini? Oke, kayaknya udah mulai nih ya. Wah, bahasa apaan sih ini? Gitu ya. Harapan dan kesuburan, Pak. Harapan dan kesuburan. Iya, bisa masuk itu. Oke, saya lanjutkan ya. Ini singa ya, bagi orang Malang ya simbol Aremania, Aremanita. Namun bagi orang Afrika biasa aja. Ini bendera kuning di depan gang, artinya ada apa? Orang meninggal. Orang meninggal. Namun ketika bendera kuning dikibarkan di sirkuit, artinya Mulai, Pak. mulai. Oke, jadi sebuah tanda itu memiliki makna yang berbeda ketika diletakkan dengan objek yang berbeda ya. Makanya saya akan lebih setuju, sangat setuju menggunakan triadik tadi dan mendia. Jadi ada penandanya, ada objeknya, dan ada pemaknaannya. Untuk ini artinya apa nih? perdamaian, Perdamaian. Apakah sama dengan ini? hampir sama. Hampir sama. Namun ketika konteksnya ini diangkat oleh guru di kelas matematika artinya apa? Dua. Angka, Dua. Dua, oke, betul. Namun ketika ini diangkat tangannya seperti ini, ketika Anda sudah habis bertarung dengan teman Anda, artinya apa?
Minta apa? Damai, Dan Pak. Damai atau game, game gini terus ada gini juga, ada gini juga. Artinya apa yang gini? Batu gunting kertas. Nah, oke. Jadi sebuah tanda itu udah pasti memiliki makna yang berbeda tergantung objek atau di mana dia diletakkannya. Gitu ya. Semua tanda. Yang terakhir, artinya apa? Pasti semua menjawab gas terus. Berhenti. 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 Berarti kalau Gen Z biasanya makin digas ini. Klakson, Pak. Nah, Klakson. Oke. Ya, ini adalah traffic sign yang mana semua aturan lalu lintas itu udah disepakati oleh dunia ya temen-temen. Untuk warnanya, simbol-simbolnya itu udah disepakati dunia. Jadi kalau proses simbolismenya itu skalanya udah internasional istilahnya. Begitu. Nah, untuk ini nanti bisa dibaca sendiri di materi yang saya share ya, yang bagian belakang ini eh, pengelompokannya ya. Oke, dari permisi. icon, indeks, dan simbol, apakah ada pertanyaan atau punya cerita unik, teman-teman? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini bukan mengenai yang ini ya, Pak. Oke, nggak Materi apa, silakan. materi yang kemarin itu belum Bapak share di e-learning ya, Pak. Oh, materi kemarin kan kontrak kuliah ya. Jadi, Eh, itu bukan materi sebenarnya. oh, Itu bukan materi, tapi kontrak kuliah. Yang materi itu yang teori gini, kemudian buku PDF itu materi, tapi nanti akan saya share juga sih nggak apa. Anggap aja sebagai materi ya. oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang tanya terkait dengan ini nggak? Atau udah oke? Izin tanya, Pak. Iya, Arbitrasi itu apa ya? itu kesepakatan sosial. Oh, kesepakatan. Ya, baik dalam ruang lingkup suku budaya misalkan ya, ruang lingkup negara, intinya artinya adalah kesepakatan bersama. Bisa juga disahkan secara hukum atau undang-undang atau disahkan secara badan non negara. Ya. Misalkan Anda baru membuat logo, kemudian diajukan ke HKI, hak merek itu di pengesahannya gitu. Tapi intinya kan ketika proses membuat logonya kan ada proses persetujuan dari beberapa pihak ya. Itu dinamakan arbitrasi. Ketika kita membuat logo lalu didaftarkan di Haki, itu berarti otomatis sudah masuk simbol, Pak. Logo itu emang simbol, difungsikan Oh, sebagai simbol logo itu. Maksudnya gini, logo itu di bawahnya payung simbol oh iya ya. jatinya ya. Karena pemaknanya bukan cuma itu aja, tapi akan ada banyak makna yang akan terkandung. Misalkan ini logonya Apple ya. Kalau dia masuk icon ya udah Apple gitu aja. Apple yang digigit gitu aja. Oh iya. Tapi ketika masuk simbol, dia kan banyak hal tuh. Bisa bicara Apple, teknologi, inovasi, eh, futuristik, kemudian mahal, kemudian baterai cepat habis, apa tuh lainnya lah, lainnya, apa misalkan, kan gitu. Jadi nggak cuma Ya. dimaknai sebagai apel yang digigit gitu aja, tapi lebih dari itu, ya. Bahkan dari nama Apple itu bisa menggambarkan brand image, citra atau eh, tingkat kepercayaan seorang terhadap brand tersebut. Ketika kita eh, memiliki logo Apple di media kita, misalkan ya, di alat-alat kita, itu juga bisa memberikan keyakinan atau eh, kepercayaan diri lebih. Sekarang berapa itu ada yang HP-nya baru ya disaku di sini, kelihatan lensa kameranya boba, double 4 ya. Itu kan juga menjadi sebuah image ya, nilai prestasi tertentu. Ketika beli casing pasti cari yang lubang,
sehingga logonya kelihatan. Atau bahkan eh, ketika kita punya HP Apple, kita foto di toilet mall, toilet hotel, ya, di kaca cermin, Ya. ya, itu menandakan bahwa kamera depannya nggak berfungsi kayaknya. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. ya, jadi gitu ya. Kalau icon ya udah dinotasi istilahnya, dinotasi. Kalau icon itu dimaknai ya udah. Kalau sapi ada gambar sapi ya udah itu sapi. Ada lagi teman-teman terkait dengan icon indeks simbol. Waktu kita berjalan berapa menit ini? Kok nggak kerasa? Duh, tiba-tiba kurang sekian menit teman. Kita masih ada kuis. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini terlintas di pikiran saya gitu ya. Oke. Mengenai icon dan simbol. Ya, Contohnya kayak api, Pak. Ikonnya api kan gambar api. Kalau simbolnya api pasti gambar api juga. eh, api tidak ada icon. Kalau api langsung masuk ke simbol. Api itu disimbolkan. Karena gimana gambar api? Ikonnya api gimana? Ya api, Pak. Nggak ada. Nggak ada api. Karena api tidak berbentuk. Air pun tidak berbentuk, maka disimbolkan. Oh, Ya. berarti kayak Kalau udara, api, air itu masuknya ke simbol langsung, Pak. yes, betul. Elemen alam itu masuk simbol. Ya. Karena kalau kita lihat dasar keilmuan apa geografi zaman dulu ya, air itu akan mengisi ruang-ruang yang kosong ya, atau bentuknya akan ngikutin volume yang disediakan, misalnya gitu ya. Jadi nggak ada bentuk pasti dari air. Namun kita bisa menyimbolkan itu. Angin pun nggak kelihatan, nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya. Tapi kita bisa menggambarkan simbol dari angin tadi. Begitu. Kalau salju berarti termasuk, Pak. Ya, simbol. Kalau suhu, Pak. Suhu juga simbol. Suhu indeks. Oh, suhu indeks. Ya, indeks. Jarum bensin di motor itu indeks. Karena keterkaitan tanda jarum tadi dengan isi di bawah jok Anda, ya. Speedometer kecepatan itu juga indeks. Berhubungan langsung dengan seberapa cepat Anda mengendarai motor. Kalau air hujan, Air hujan juga indeks. Kalau kita lihat di handphone ya, ada indeks curah hujan sekian persen, kemudian jam 12 itu akan turun sekian persen, dan sebagainya. Itu indeks semua. Gempa bumi juga indeks bukan, Pak? Bumi, Gempa konteksnya dulu bumi. apa nih? Apanya yang digambarkan? Gempa bumi maksudnya, Pak. Kalau keadaan alam yang rusak itu bisa jadi masuk icon. Karena menggambarkan tanah yang retak itu icon. Apa dulu yang digambarkan ini? Kan perlu diperjelas spesifik. Apakah getarannya? Kalau getarannya pasti simbol atau indeks masuknya. Berarti Tergantung kalau planet, planet itu masuk kemana, Pak? planet masuk icon karena udah diteliti sebelumnya dan punya fisiknya. Kalau bulan, Pak, itu kan ada bulan cincin, bulan full, itu termasuk simbol atau icon? Eh, banyak jenisnya. Ya. Kalau kita foto secara real, di foto asli ya, foto beneran, itu bisa jadi ya icon. Tapi ketika kita udah ubah hanya grafis ya, misalkan eh, vektor grafis ya, kita membuat bulan itu sabit gitu aja, ya bisa jadi masuk simbol atau sudah icon aja. Tergantung objeknya dulu, seperti yang disampaikan oleh Pierce tadi. Fungsinya di mana dulu? Maksud dari perancangnya itu apa dulu?
Tapi benar-benar di alam itu beberapa yang real dapat dilihat langsung atau punya bentuk ya, itu bisa masuk di icon dan bisa disimbolkan juga sebenarnya. Tergantung dari proses untuk apa dulu. Tuh. Dan icon simbol ini itu bisa digabungkan untuk dijadikan indeks, membantu indeks menyampaikan pesannya. Kalau mitos itu termasuk dalam kategori simbol. Mitos simbol, mitos. Karena ideologi ya, ideologi. Dan simbol itu dirancang berdasarkan ideologi juga sebenarnya. Jadi kepercayaan yang terdahulu diyakini sampai sekarang dan melekat semakin abadi ya diyakini banyak orang akhirnya. Sama halnya dengan simbol-simbol, mohon maaf, kepercayaan agama ya, kan punya simbol tertentu ya, kan dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Itu termasuk simbol yang mungkin mewakili sesuatu. Kita nggak tahu ya asal dari bentuknya itu dari apa, apakah dari makna tertentu atau dari hal lain. Perlu kajian lebih lanjut sih untuk ke sana. Tapi simbol semua, ideologi itu simbol. Oke, waktu kita terbatas, teman. Kita masih ada kuis. Oke, kuisnya sebenarnya ada 5 pertanyaan isi, tapi kita skip aja yang isi karena waktunya udah tinggal sekian menit ya, nggak cukup menit takutnya. Kita langsung aja yang menggambar ya. Jadi eh, ini bukan kelas ilustrasi teman-teman, tapi kelas bahasa visual ya. Jadi bukan masalah realisnya, tapi masalah kerapian. Oke. Di sini ada beberapa kolom yang harus Anda gambar manual ya di kertas boleh, kertas HVS atau kertas bergaris pun oke. Yang penting nanti ada 5 poin ini. Yang pertama ada gunung, kedua kota Surabaya, yang ketiga ada hutan, keempat satwa liar, dan terakhir flora. Jadi nanti tolong gambarkan masing-masing icon yang berhubungan dengan gunung, kemudian indeks berhubungan dengan gunung, dan simbol berhubungan dengan gunung. Semuanya sama. Totalnya ada 15 gambar ya. Cara singkat, simple, nggak perlu rumit-rumit, nggak perlu realistis, yang penting rapi. Misalkan dalam peta ya, itu pasti ada simbol indeksnya ya. Eh, Kalau gunung berapi, warnanya apa dan bentuknya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Dan laharnya. Ya, Segitiga berwarna merah. ya, betul. Sebaliknya kalau gunung tidak aktif kan warna hitam ya, segitiga berwarna hitam. Iya. Ya, mungkin mungkin itu bisa, bisa. Tapi coba cari yang lebih apa ya, kreatif atau lebih eksploratif lagi ya selain itu ya. Baik, Pak. Oke, Mengerjakannya di kertas biasa, Pak. kelas biasa boleh, asalkan Ini rapi ya. Ya, kertas buku gambar tengah. buku gambar boleh, Kok jauh lebih buku gambar? bagus. Buku tulis. Buku tulis yang tengah juga apa-apa, yang penting Oh ya. rapi. Oke, kita Labelnya punya perlu waktu sekitar 20 menit, teman-teman, untuk mengerjakan 15 gambar. Artinya per gambarnya nggak sampai 2 menit ya. Pak, ini perlu digambar nggak tabelnya, Pak? Digaris saja pakai penggaris atau media lain yang lurus. Oke. Ya.
Pak Yogi, berarti ini diwarna pakai pensil warna. Nggak perlu, hitam putih boleh, atau Oh, warna merah juga boleh. Nggak baik, harus Pak. warna lain sih. Nggak perlu warna-warni yang terlalu banyak, nggak apa-apa. Semakin sederhana, 3 warna itu semakin oke menurut saya. Atau boleh hitam putih aja.
RG Hafiz nggak ada di sini ya. Sepuluh menit lagi ya temen ya.
Oke, 2 menit. Yang sudah boleh langsung difoto, dikirim di grup ya, teman-teman ya. Mohon tidak dikirim secara personal ya, nanti akan hilang datanya. Tidak akan apa ya, sekelompok dalam satu grup ya. Usahakan dikirim di grup ya, eh, teman-teman. Langsung gambarnya atau di scan, Pak? Di foto aja nggak apa-apa, kan cuma satu lembar toh. Ya, Ya, di foto aja dikirim di grup. lalu ada tulisan nama. Iya, Ya, di foto kemudian diketik nama dan NIM-nya, baru di send. Ya. baik, Pak. Oke, waktunya habis ya. Oke. Eh, Motretnya bisa bentar lagi ya. Saya minta tolong teman-teman on cam semua untuk dokumentasi, teman. Sebentar, Pak, setting webcam. Oke, silakan. Sudah? Oh, belum. Zaki, tadi gambarnya kucing di tangga ya. Oh, hilang langsung sekarang. Ditinggal Rizal. Nah nih, Zaki Putra. Oke, semuanya ini ya, ada ke mana? Kamera ya, untuk saya. Sudut 1, 2, 3. Oke, saya kirim di grup ya. Baik, Pak. Oke teman, ini zoomnya udah berjalan kurang 8 menit ya. Bentar lagi otomatis mati ini. Mungkin sebelum
kita akhiri teman-teman. Apakah ada yang ingin disampaikan, ditanyakan dulu terkait dengan hari ini atau perkuliahan kita? Boleh tanya, Pak, Ya, silakan. soal tadi. Yang mana nih? Yang kuis. Kuis, oke, gimana? Flora itu bebas, Pak, maksudnya. Bebas. Flor, Kan flora banyak tuh. Heeh. Terus sama yang apa tadi? Satwa liar itu bebas juga. Satwa, kalau bicara satwa bebas, tapi satwa liar kan nggak banyak, nggak semua satwa liar. Ya, Oke, kalau Pak. awalnya tadi saya nuliskan ini ya fauna ya, tapi fauna kan terlalu luas juga seperti flora. Maka tak ganti aja satwa liar gitu, biar lebih spesifik ke hewan-hewan yang liar aja, Oke lah, Pak. begitu. Lainnya, oke ya, udah banyak mengirim di grup ini. eh, Berapa nih? Dua, tiga, tiga. Oke, proses ngirimnya usahakan secepatnya ya. Jadi semakin awal akan semakin punya poin tertinggi atau selisih lah dengan pengirim nomor dua atau pengirim nomor tiga ya. Begitu ya teman. Oke, minggu depan kita libur temen ya, masih apa tanggal merah ya. Jadi kita akan jumpa lagi di tanggal 1 apa itu? 1 April ya. 1 bener ya? 1 April kita jumpa lagi. Yang online tetap online, yang offline kita jumpa di kelas ya. Di lantai 3 salah kemarin ya. Gitu ya. Kalau gitu selamat liburan teman-teman. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ada apa-apa boleh menghubungi di grup ya, di chat. Tanyakan di situ nggak apa, akan terbuka. Eh, Ya gitu aja deh kayaknya. Oke, terima kasih udah mengikuti kelas hari ini. Saya Heri, selamat malam teman-teman. Terima kasih Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.